Silakan minum. Ya, makasih Bu. Ria, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Bu. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, tahu tempat ini ada konseling dari mana? Dari tetangga juga teman-teman rekomenin aku buat datang konseling ke sini karena konseling di sini karena katanya bagus dan pembawaan dari konselornya juga tenang. Jadi buat yang datangnya tuh bikin tenang. Oh, gitu. Alhamdulillah. Sebelumnya udah sempat konseling? Belum, ini pertama kalinya. Oh. Terus dengan siapa saya berbicara? Nama saya Sabrina Bu. Oh, Sabrina sibuk apa sekarang? Kuliah atau kerja? Untuk sekarang saya lagi fokus belajar dan juga bantu-bantu ngajar di rumah. Oh, sudah berapa lama? Sekitar 1,5 tahun lah. Oh, udah lumayan lama berarti ya? Iya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya sebagai konselor yang akan memandu dan membantu kamu mengatasi masalah-masalah kamu. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan kepada Mbak Sabrina tentang apa itu konseling. Apa itu Bu konseling? Jadi konseling itu adalah layanan konseling untuk mengatasi masalah pribadi klien. Jadi bagaimana sih konseling itu? Jadi konseling itu melibatkan dua orang yang sedang berinteraksi dalam satu komunikasi. Dan juga ada tujuannya. Jadi tujuan konseling itu adalah membantu klien mengatasi masalah pribadinya. Dan selain itu ada asas-asasnya. Jadi asas konseling itu ada asas kerahasiaan di mana kamu bisa menceritakan masalah kamu kepada saya tanpa orang lain ketahui karena akan saya rahasiakan. Dan juga ada asas kesukarelaan di mana kamu bisa menceritakan kepada saya masalah kamu. Kamu boleh menceritakan masalah kamu kepada saya dengan sesuka hati. Dan juga ada asas keterbukaan di mana kamu boleh menceritakan kepada saya masalah yang terjadi di hidup kamu. Kamu boleh terbuka kepada saya dan anggap saya sebagai teman kamu. Dan juga ada asas terakhir yaitu asas keputusan yang dimana klien mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Oke, baik kalau gitu Sabrina. Sekarang kita punya waktu 45 menit. Mari kita manfaatkan waktu tersebut dengan baik. Apakah waktunya cukup untuk melakukan konseling? Terima kasih sebelumnya Bu. Insya Allah dengan waktu segitu Insya Allah cukup. Tapi sepertinya ada kesedihan dan tidak semangat di wajah kamu. Kenapa? Iya nih Bu, akhir-akhir ini banyak masalah yang terjadi di hidup saya. Apakah kamu ingin bercerita? Jadi gini Bu, saya kan sudah menikah dan pernikahan saya sudah berusia 5 tahun. Dan alhamdulillah di pernikahan kami ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Dan suami saya bekerja sebagai pekerjaannya itu serabutan. Dan dengan pekerjaan yang seperti itu, jadi suami saya ngasih saya itu perharian, kasih uangnya perharian gitu Bu. Nah terus saya pikir, dan emang tanpa dipikir juga dengan pekerjaan yang serabutan seperti itu, jadi uangnya tuh kurang buat kebutuhan keluarga saya, untuk anak-anak, untuk saya sendiri, juga untuk rumah. Jadi saya berinisiatif untuk bekerja secara diam-diam supaya membantu ekonomi keluarga saya, juga penghasilan suami saya. Tapi salahnya saya nggak izin oleh suami saya. Jadi ada sekitar 3 bulan saya bekerja dan suami saya tahu saya bekerja secara diam-diam. Jadi semenjak kejadian itu dia menjadi kasar dan lebih sering memainkan kekerasan kepada saya. Bahkan dalam hal sepele pun dia pasti bakal main tangan dan mukulin saya. Jadi saya sangat bingung Bu, karena bukan apa-apa
dengan rumah yang sepetak seperti persegi kotak. Itu tuh ketika suami saya mukul saya itu depan anak-anak, jadi anak-anak lebih sering ngeliat kejadian tersebut. Jadi saya tuh bingung Bu harus gimana. Memangnya nafkah yang dikasih suami kamu berapa, Mbak? Lebih sering sih suami ngasih 20.000. 20.000 dikit sekali ya untuk kebutuhan seperti itu. Memangnya uang 20.000 yang dikasih suami Mbak cukup untuk per hari dengan nominal segitu dan keluarga yang seperti itu? Kalau misalkan dibilang cukup ya pasti enggak lah ya Bu, karena kan pengen aja 20.000 itu buat anak sekolah, yang satu sekolah juga kebutuhan 2 anak lainnya, segala susu juga buat makan, juga buat nanti kontrakan. Kalau misalkan dibilang cukup pasti nggak cukup, tapi ya saya sebagai orang ibu juga perempuan harus punya pikiran, inisiatif untuk gimana caranya uang ini cukup buat keluarga. Jadi itu dengan cara saya inisiatif bekerja, tapi ternyata suami saya nggak setuju saya bekerja, dan lebih marahnya lagi saya nggak izin kepada beliau saya bekerja. Ya mungkin ada kesalahan dari mbaknya sendiri ya, jadi suami mbak melakukan tindakan seperti itu. Tapi ya memang sangat tidak diwajarkan sekali untuk lelaki main kekerasan, apalagi di depan anak-anak di bawah umur, karena nanti mungkin mereka bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi coba mbak ajak suami mbak ngobrol 4 mata, pakai kepala yang dingin, hati yang tenang, tidak emosi di antara kalian berdua ya, biar semakin tidak merembet dan bisa menemukan jalan keluarnya yang baik. Gitu sih mbak. Jadi saran ibu seperti itu ya? Iya, daripada nanti kamu yang sakit dan anak-anak juga kena korbannya, jadi coba kamu ajak suami kamu. Ya sudah Mbak, insya Allah nanti saya coba saran ibu. Gimana perasaan kamu habis cerita kayak gini ke saya? Masya Allah sih, alhamdulillah ada perubahan ya dari awal saya datang sini sampai saya bercerita ke ibu. Ya sedikit ada perubahan, nggak rasanya nggak seperti awal saya datang ke sini. Menemukan solusi yang ibu berikan, juga penjelasan yang Masya Allah juga insya Allah membuat saya menemukan solusi. Alhamdulillah, bagus kalau kayak gitu. Jadi saran saya kamu ikuti saja, coba diskusi sama suami mbak, semoga menemukan jalan keluar yang baik dan keluarga mbak bisa kembali seperti semula. Terima kasih ya Bu untuk saran juga solusinya dan nasihat-nasihatnya, juga penjelasan ibu tentang konseling, tentang masalah saya juga. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama mbak. Semangat ya mbak untuk harinya Ya, dan semoga suaminya bisa baik. amin ya Allah, amin ya Allah. Semangat, Masya mbak. Allah. Iya. Mau saya anterin ke depan mbak? Oh, iya boleh.